Saya tuh melihat Bible harus kita baca dalam konteks saya lagi menerangkan bahwa untuk mengerti sejarah Israel kita mesti baca Bible, ya kan? Bukan untuk bukan ditabrakan tadi dengan ke Israel kita harus memaksakan mereka menerima Bible, nggak begitu juga. Saya cuma mengatakan sekali lagi saya ulang untuk memahami sejarah Israel yang panjang kita nggak bisa dapat sumber apapun, tidak akan kecuali satu Bible, nggak ada. Mau dicari pun dokumen apa nggak ada gitu. Nah jadi memang harus baca Bible. Tapi sekali lagi kalau saya untuk mengambil sejarah runtutnya itu seperti apa. Ya, shalom teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama kita mendengarkan satu video diskusi yang cukup menarik. Dan pastinya diskusi ini bisa menambah wawasan, menambah iman, dan pengetahuan kita. Ya, diskusi ini antara Ibu Connie Bekri dan Ibu Monique Rijkers dan juga beberapa orang dalam diskusi ini teman-teman ya. Dalam diskusi ini, mereka membahas tentang sejarah Israel. Dan dalam diskusi ini juga, teman-teman, Ibu Connie Bekri mengakui bahwa hanya dalam Alkitab saja, hanya dalam Bible saja, yang mencatat secara jelas dan lengkap tentang sejarah Israel. Dan tidak ada di kitab agama manapun, hanya di dalam kitabnya orang Kristen. Luar biasa, teman-teman ya. Mari kita dengarkan bersama-sama videonya yang ada berikut ini. Dan silahkan disimak sampai selesai supaya kita tidak gagal paham. Berikut videonya. Terima kasih tadi informasinya. Saya mau jawab pertanyaan tadi aja. Begini, satu saya tuh melihat Bible harus kita baca dalam konteks saya lagi menerangkan bahwa untuk mengerti sejarah Israel kita mesti baca Bible, ya kan? Bukan ditabrakan tadi dengan ke Israel kita harus memaksakan mereka menerima Bible, nggak begitu juga. Saya cuma mengatakan sekali lagi saya ulang untuk memahami sejarah Israel yang panjang kita nggak bisa dapat sumber apapun, tidak akan kecuali satu Bible, nggak ada. Mau dicari pun dokumen apa nggak ada gitu. Nah jadi memang harus baca Bible. Tapi sekali lagi kalau saya untuk mengambil sejarah runtutnya itu seperti apa. Sebenarnya ada sejarah juga yang hampir bersamaan jalannya dengan apa yang ditulis di Bible, yaitu Cina, ya kan? Tetapi kan apa konteksnya waktu itu Cina ke arah ke Yerusalem atau kan nggak ada gitu. Tapi sekali lagi saya ngomong nggak ada karena saya masih lihat lintasannya. Tapi kalau yang dibilang dicatat dari ada sampai Yesus kemudian disalib, yang bisa sampai timeline-nya bersama itu adalah China history. Jadi itu menarik. Kembali ke tadi tentang Palestina. Mungkin juga ini sebenarnya ada kesalahan UN juga ya Pak Sang ya. Karena kan statusnya Palestina itu hanya observer state. Jadi dia tuh memang belum sampai ke level dia negara berdaulat. Nah, tapi kan lucu. Jadi gini, kalau sebagai observer state dia boleh punya bendera, itu mungkin yang membuat orang bingung seolah-olah dia sudah menjadi negara merdeka. Tetapi kalau dia dibilang Palestina merdeka, dia nggak punya tentara. Yang pasti, kalau dia memang negara, dia nggak punya tentara, dia nggak punya. Even polisnya pun juga polis yang nggak boleh dipersenjatai berat gitu. Jadi mungkin itu ada anggapan bahwa dia belum merdeka karena statusnya belum sampai ke sana. Tapi ini menarik. Kalau Palestina ingin naikkan status ke menjadi negara berdaulat, justru kenapa ada hubungannya sama Vatikan? Vatikan malah minta statusnya hanya observer state. Nah ini kan jadi menarik ya. Jadi kalau satu ini dari observer state pengen ditingkatkan menjadi negara berdaulat, kalau Vatikan malah nggak mau karena dia bilang kalau dia meningkat menjadi negara berdaulat, tidak observer state, maka dia kemudian merubah hubungannya dengan perjanjian yang dimilikinya dengan Italia. Itu kenapa saya kok punya keinginan betul mungkin akan mengundang tadi yang saya maksudkan para kardinal, para pendeta untuk menjembatani. Sebenarnya bukan ke arah Israelnya dulu nih. Kita ke arah tadi mencoba mencari solusi. Apakah model Vatikan itu bisa dipakai? Itu maksudnya. Jadi bukan juga head to head menghadapkan the Jews kepada kaum pendeta. Saya ngalamin kok di sana kan yang lemparin kita lagi via drone bukan orang Islam, malah orang Jews yang ortodoks kan. Cobain aja kalau lagi manggul salib itu yang lempar kita bukan orang Islam, orang-orang Jewish Ortodoks yang menganggap Yesus itu pengkhianat gitu. Nah, jadi sekali lagi jangan disalahartikan bahwa saya melihat timeline Bible ini karena saya tidak mendapatkan, dan itu sudah dibuktikan oleh buku setebal ini pun nih, bukunya Simon Montefiore ini, itu sudah menyatakan kok nggak ada juga yang bisa kita dapatkan sejarah penting dan panjang Israel kecuali dari Bible. Jadi untuk konteks sejarahnya. Yang kedua, kita nggak bisa memaksakan apapun juga tentang bagaimana orang melihat agama kita atau keyakinan agama kita. Jadi pendekatan kita adalah sekali lagi, barangkali dengan mendekati Inggris, mendekati Prancis, mendekati Vatikan, kita bisa datang ke Israel atau ke UN, ya kan? Barangkali solusi ini bisa dicoba. Betul Pak Zang barusan bilang bahwa malah kita jadi makin konfliknya makin besar, bisa saja. Tapi kan bisa juga seperti di Makam Daud, duduk manis gitu loh, kita saling menghargai. Karena juga mungkin yang mesti disosialisasikan tentang Yerusalem, kalau sampai
perang ini nggak berkesudahan Pak Yosef ya. Yang paling kenapa saya sangat ingin Israel itu damai, kita akan kehilangan sejarah umat manusia. Mau diakui atau enggak, saya merasa Yerusalem itu pusat dunia. Udah, pusat dunia itu di sana. Karena berapa agama lahir di sana, berapa sejarah yang saling bertumbuk ada di sana. Jadi memang kita semua punya kewajiban menjaga melindungi Yerusalem, jangan sampai ada apa-apa. Kita mau lihat apa? Mau lihat scroll, mau lihat apa yang semua yang suci yang dianggap paling tua dokumen ada di museum di Yerusalem. Jadi kalau sampai Yerusalem terjadi apa-apa dan kena misalnya ke museumnya sekalipun, ya kita nih semua umat Kristen, umat Islam gitu kan, ya kehilangan juga sejarahnya. Dan itu yang mungkin kita tidak boleh kehendaki. Dan sekali lagi saya berharap kita bisa melakukan langkah konkret, niat kita baik. Dan saya tuh kok jadi cemburu saya sama Jared. Asli saya tuh cemburu anak muda. Kok bisa ya 3 tahun duduk di negara Arab kita segininya nggak pusing, nggak bisa. Jadi sekarang coba mungkin dari acara Pasang ini kita sekali lagi ide saya itu nggak satu ide ya. Sekali lagi tolong diajukan yang lain. Apalagi menariknya bahwa Vatikan malah nggak mau statusnya naik, sementara Palestina mau statusnya naik. Dan di dunia ini statusnya observer state hanya 2 itu. Ada lagi yang lain. Sekali lagi sebentar Ibu Koni, Vatikan itu menolak berdirinya Israel, setahu saya loh. Mungkin Ibu Monik bisa lebih. Bukan soal itu ya. Saya lagi melihat kenapa Vatikan tidak mau statusnya naik ke negara berdaulat. Enggak, maksudnya kalau Vatikan dilibatkan atau para kardinal dilakukan seperti tadi di awal saya tadi bilang, ada di dalam kekristenan itu ada namanya replacement teologi, bahwa orang Yahudi sudah selesai. Sekarang ya orang Kristen. Jadi banyak orang Kristen sendiri yang tidak mendukung Israel loh. Israel, ya betul, saya paham. Enggak, saya tuh bukan dalam konteks para kardinal dan para tokoh Kristen, kita tuh bukan ke Israel, tadi saya bilang ke Vatikan untuk cara bagaimana mereka tuh bisa duduk damai dengan Italia, bukan. Jadi kita jadi iya betul, pembanding, saya tahu sebagai pembanding. Jadi bagaimana bisa waktu itu dengan Italia meributkan daerah yang diperkecil kan hampir sama nih, nanti daerahnya kayak diskuis gitu kan. Nah, jadi unsur-unsur itu yang kita bahas gitu. Yang saya maksud tadi, waktu Ibu Koni berkata, kenapa kita nggak mengajak duduk para pemimpin agama Kristen untuk membahas masalah Israel di Indonesia? Malah saya curiga PGI sendiri tidak mendukung Israel loh. Gini, saya tuh minta sebenarnya bukan mereka duduk dengan kita, tetapi tadi dikirim Kemlu. Tadi kan saya terakhir kan, Kemlu melibatkan para kardinal, para paus, ya kan? Karena kan mereka lebih di sana gitu. Untuk kemudian tadi membandingkan Vatikan, bukan sekarang di sini kita bikin acara, bukan. Untuk membandingkannya dan bagaimana administrasinya. Iya, administrasinya, terus waktu prosesnya kok bisa, ya. Nah, jadi dari sana kita belajar. Bukan sekarang memaksa gitu bahwa para kardinal, para pendeta, enggak begitu maksudnya. Tapi bagaimana membuka jalan? Karena kan kita belum pernah coba, gitu kan? Kita udah coba misalnya dengan tokoh-tokoh multi agama, ya kan? Itu juga nggak selesai kan, Mbak siapa ya? Kalau nggak salah Mbak Yeni belum pernah kesana. Siapa ya, saya lupa. Pokoknya beberapa tokoh tuh pernah kesana mengatasnamakan beberapa agama untuk mendukung kedamaian di Timur Tengah. Tetapi belum pernah ada yang coba mengirim atau mengutus paus dan para pendeta ataupun kardinal ke Vatikan mencari tahu barangkali model Vatikan bisa diterapkan di Yerusalem. Itu maksudnya Pak. Saya pribadi setuju loh menjadikan Yerusalem itu semacam Vatikan itu. Tetapi kalau kita balik lagi, ini kan yang Ibu Koni ceritakan Yerusalemnya. Sedangkan yang menjadi masalah ternyata Al-Aqsa ini kan hanya sebagai pemantik untuk memicu masalah yang lebih besar, yaitu beberapa orang Palestina yang menginginkan orang Yahudi pergi dari Israel. Sebetulnya kan asal muasalnya dari itu. Kalau kita ingat dari tahun 1900-an itu, Balfour dengan pan Islam, asalnya kan pan Arab, kemudian jadi pan Islam. Lalu sama Inggris dibenturkan antara Balfour, perjanjian Balfour ini Zionis dengan pan Arab. Lalu jadilah awalnya konflik itu kan sebenarnya dari situ toh. Nah makanya saya bilang tadi kenapa saya mau menggali sejarah Yerusalem. Nama jalan aja itu bisa 3 nama. Ya kan, nama gedung suci bisa 3 nama. Betul. Maksud saya kalau kita standing up-nya dari agama saya minta itu, Al-Aqsa harus kita, nggak akan selesai. Jadi kita mesti tarik dulu sejarah itu memang panjang, mau nggak mau itu harus berbagi. Itu bahasa saya sederhana. Contoh saya nggak pernah terpikir di makam Daud bisa dibagi, gitu loh. Tadi kembali ya kalau kita kembali ke Israel kan, di David Tom itu kita nggak pernah berantem, nggak pernah ada clash besar. Padahal itu kan tinggal kalau memang mau jahil itu kan tinggal lempar orang cuma sedekat banget gitu. Tapi nggak pernah terjadi benturan di situ, iya kan? Nah. Sekali lagi, pendekatan apa yang di Tomb of David itu yang bisa damai. Kenapa kita nggak mencobanya, melihat sekali lagi dari konteks Yerusalem, mendudukannya seperti Vatikan. Ini kan belum dicoba nih, saya coba baru ide nih. Jadi jangan terlalu digali juga, saya belum tahu. Nah, tapi saya setuju ya, kalau Yerusalem itu saya setuju.
Saya Ya, setuju sekali. Idenya itu sangat brilian. Hanya apakah itu nanti bisa menyelesaikan konfliknya Israel dengan Palestina? Kalau Yerusalemnya, itu saya setuju banget. Hanya apakah itu nanti bisa menyelesaikannya? Hopefully, karena yang menurut aku panas itu Yerusalem. Yang menurut aku tuh jadi titik damai atau titik leburnya itu di Yerusalem kalau menurut aku, gitu loh. Jadi kalau saya melihatnya justru Yerusalemnya yang kita approach gitu supaya untuk mampu melihat hal ini dengan jelas. Sekali lagi ini juga dalam konteks orang-orang yang menganggap tadi saya nggak tahu lah kalau untuk golongan Palestina atau mungkin Islam kita yang masih menganggap Al-Aqsa adalah bagian yang harus kita miliki gitu. Padahal itu tidak sama sekali. Setahu yang saya tahu ya, saya berpendapat sama seperti Ustadz kemarin bahwa kalau memang Al-Aqsa harus di bawah kekuasaan Islam atau dimiliki Islam misalnya, ya Nabi Muhammad pasti sudah duduk di sana gitu, contohnya. Jadi tolong jangan disalahartikan. Saya sekali lagi dapat memahami cerita Israel panjang segala macam itu karena saya baca Bible, ya kan? Timeline yang dibuat pun lebih mudah karena lebih runtut gitu. Kalau sekarang kita bisa misalnya menemukan yang lain dan bisa lebih baik, ya kenapa enggak? Tapi so far up to this minute, memang kalau kita membaca sejarah dan melihat jatuh bangunnya Israel ya dari sana. Misalnya saja di bukunya Simon itu bisa kita lihat loh, dari faktor ini saya juga ini kita mau baca ya, kenapa kita memahami Israel itu demikian keras kalau dalam mempertahankan kedaulatan atau demikian keras kepala lah kalau bisa dibilang ya, karena memang dia sebenarnya sakit banget ya, apalagi kalau kita bisa lihat dari zaman Titus gitu, itu ngeri loh. Orang Israel itu sampai mau eksodus itu mesti nggak makan apa-apa kecuali makan emas dan koin. Bayangin aja kan, karena dia ingin kabur kan. Sehingga waktu tentara itu masuk, dia tuh malah dibunuh-bunuhin, perutnya itu dibongkar karena tahu di situ di dalam perut mereka tuh ada harta. Iya. Apa ya, kalau baca mereka tuh getir gitu loh. Jadi maksud saya tuh kenapa cerita sejarah ini supaya kita nggak judgmental, itu aja. Karena pertama kita seperti Pak Jenderal bilang tadi, konteks negara kita aja kita masih banyak masalah belum kita bereskan. Tapi sekali lagi untuk memahami Israel yang tadi cita-cita kita demikian besar dan diperintahkan undang-undang, ya ngerti juga sejarahnya Israel yang panjang itu. Yang saya bilang satu gedung bisa beragam nama, satu gedung tadi Pak siapa yang tadi backgroundnya Pak Hendra. Pak Hendra bisa bilang dari pandangan lain juga bisa begitu gitu kan. Ini yang coba kita tengahi, itu aja Pak San. Betul. Sekali lagi kita coba cari jalan tengah aja sebenarnya kan. Iya, itu tapi menarik sekali ya usulan untuk menjadikan Yerusalem kota internasional. Makanya waktu Ibu Koni bilang begitu, wah ini memang saya sempat kepikir, tetapi Ibu Monik juga waktu itu sempat membahas ya Ibu Monik ya. Mungkin Ibu Monik ada mau komentar? Saya setuju untuk upaya mencari titik temu dan mendorong perdamaian. Tetapi saya tidak setuju kalau Yerusalem dijadikan kota internasional. Karena saat ini Israel sudah sangat toleran gitu ya untuk setiap agama yang punya situs di Israel, di Yerusalem tepatnya, punya akses. Dan tidak ada masalah sama sekali loh. Yang menjadi masalah saat ini hanya karena Palestina ingin Yerusalem itu sebagai ibu kota. Jadi kenapa Israel tidak mengakui kemerdekaan Palestina dan Palestina tidak mengakui kemerdekaan Israel? Karena ya itu soal satu kota saja yang namanya Yerusalem. Makanya waktu Trump merencanakan perdamaian, Trump mengusulkan agar Abu Dis, kota Yerusalem sebelahnya tetanggaannya kayak Jakarta sama Depok gitu, ada namanya Abu Dis. Dan Arab Saudi, MBS, Muhammad bin Salman juga sudah setuju gitu ya. Udah Palestina, kamu ambil aja Abu Dis sebagai ibu kota. Cuma sayangnya Palestina tidak mau juga gitu. Nah karena itulah makanya kalau saya pribadi saya tidak setuju. Karena siapa yang akan berwenang atas Yerusalem kalau jadi kota internasional? Gak mungkin PBB, karena PBB sangat tidak netral kepada Israel. Tidak mungkin Uni Eropa. Gak mungkin. Tidak mungkin OKI gitu loh. Nah apalagi Indonesia, nggak mungkin Indonesia yang ngurusin Yerusalem, pasti akan tidak netral juga kepada Israel gitu loh. Jadi menurut saya, ya silakan Bu. Ya, maksud saya bukan Indonesia ngurusin Israel, kita cari jalan tengah. Nggak tahu, saya masih tertrigger aja kenapa Jared bisa mendudukan negara-negara itu, katanya nggak mungkin kan. Kita kan semua juga nggak mungkin, bayangkan. Indonesia negara Islam terbesar nggak bisa mengalahkan Abraham Accord gitu. Jadi coba kita hargai itu, dan apa terobosan Jared saya lagi cari tahu gitu. Makanya saya lagi bikin apa dibikin begini, dibikin begitu. Memang nggak ada yang belum ideal. Saya sepakat sama Bu Monik, kita di Yerusalem bisa merasakan kok mereka baik-baik aja kok sebenarnya kan, sangat menghormati satu sama lain. Al-Aqsa nggak pernah diganggu, demikian juga tembok ratapan nggak pernah diganggu juga gitu, nggak pernah saling ganggu.
Tapi kembali, mungkin ini adalah pendekatan yang sekali lagi kita harus approach. Bukan artinya sebagai jawaban loh, enggak. Saya cuma mencari tahu aja. Maksud saya tadi Bu Koni, kalau itu jadi kota internasional, siapa yang berwenang atas status internasional tersebut gitu loh? Apakah PBB, Uni Eropa, OKI? Yang mana? Karena saya yakin semua pasti tidak netral terhadap Israel itu. Dan kekhawatiran saya yang terbesar adalah terjadinya Islamisasi terhadap Yerusalem. Kita lihat sendiri gitu ya, bagaimana Hagia Sophia saja bisa berubah menjadi masjid gitu. Padahal harusnya itu tetap menjadi museum yang netral. Nah, bagaimana gitu ya kalau ternyata betul Yerusalem menjadi kota internasional dan suara dari komunitas Islam dan Kristen itu melawan Israel sebagai negara Yahudi satu-satunya. Nah, itu yang membuat saya berpikir lebih baik saat ini ada di tangan Israel, karena Israel sampai hari ini tidak pernah meyahudikan situs Islam. Contoh paling sederhana adalah di depan Golden Gate itu terdapat kuburan Islam dan itu tidak digusur oleh Israel. Padahal itu situs tersuci orang Kristen gitu ya, Golden Gate. Kita percaya Yesus akan datang kedua kali masuk ke situ gitu, lewat situ. Tetapi itu tidak digusur. Dan sampai hari ini rombongan turis Kristen pun belum tentu bisa masuk ke area tersebut karena menjadi tempatnya orang Muslim. Itu sih menurut saya. Jadi mungkin saya berbeda pendapat dengan Bu Koni dan Pak Paul soal internasional Yerusalem gitu ya. Enggak apa-apa Bu Koni. Benar. Tapi gini, kalau sampai khawatir Yerusalem diislamisasi juga, kalau saya bilang sih mungkin agak berlebihan, mohon maaf Bu Monik ya. Tapi kembali, gini, saya tuh nggak bermaksud menginternasionalisasikan Yerusalem. Itu kan ide dunia internasional. Yang lagi saya pikir ini hari ini, malam ini, sekali lagi ini baru ide aja Bu. Kalau Vatikan tuh bisa menjadi kota di dalam atau negara di dalam negara Italia gitu. Nah, jadi maksud saya apakah Yerusalem bisa menjadi semacam negara di dalam Israel, ya kan? Tapi dengan tadi si agama tadi kan kita hidup berdampingan nih sekarang. Si agama-agama ini pun tetap bisa berdampingan, itu maksudnya. Jadi bukan dia menjadi kota internasional diduduki OKI atau UN, pasti berantakan. Udah pasti itu kalau itu berantakan. Jadi administrasinya. Administrasi, jadi kembali dari Vatikan. Vatikan itu kan dari saya bilang, dia negara di dalam negara, makanya dia tidak mau meningkatkan kedaulatan menjadi negara berdaulat, dia menjadi observer. Which is, ya kan, menurut saya kenapa kita nggak kepikiran begitu. Dan apalagi kita bisa buktikan hari ini tuh Yerusalem tuh damai kok. Betul, Yerusalem itu damai bener kok, nggak ada masalah. Nah, karena nggak masalah itulah, kenapa kita nggak coba itu? Barangkali itu juga menenangkan. Sekali lagi ya, barangkali menenangkan Palestina dan dia paham bahwa dia nggak bisa klaim, nggak boleh dia klaim Yerusalem karena even Al-Aqsa pun ceritanya panjang. Kan tadi saya sudah cerita, setiap agama melihat dia tempatnya berbeda gitu, namanya juga berbeda. Karena tempat yang masing-masing agama mempercayai tempat paling suci agama mereka. Itu loh maksudnya Pak Zang. Jadi bukan menginternasionalkan Yerusalem, mencoba mencari tahu yang Yerusalem yang damai ini menjadi lebih damai dengan model Vatikan. So that is my final sentence malam ini. I have to go Pak, udah jam 10 tadi. Luar biasa. Wah, kita berhasil menahan Ibu Koni 40 menit di sini. Lebih lama dari semestinya. Iya betul. Tapi menarik sih. Pak Jenderal saya pamit ya. Sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Saya soalnya besok mau jalan darat jadi pagi-pagi. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih untuk tidak kapok di sini. Ya, dan luar biasa Ibu Koni, luar biasa. Saya bisa belajar malah jadi senang. Bu Koni, saya mau kontak ya. Bu Koni nanti saya mau kontak. Siap, oke Bu, oke take care ya. Luar biasa Ibu Koni idenya. Tetap ini kita mau bahas terus, kita mau lanjutkan idenya ini ya. Saya mau berantem sama Ibu Monik ini. Harus berantem kalau untuk kebaikan bagus Pak Zan. Iya. Oke dah. Oke, luar biasa Ibu Koni. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, bye. Ya, itulah diskusi yang sudah kita simak bersama-sama. Tentunya setiap kita semua sudah diberikan pencerahan melalui diskusi tersebut. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia videonya diskusi Ibu Koni Bekri dan rekan-rekannya ya. Jadi menurut saya, apa yang sudah mereka bahas dan sampaikan tadi, ada benarnya juga ya. Sekarang, Israel dikenal sebagai nama negara, teman-teman ya. Di masa yang lalu, Israel merupakan suatu bangsa yang istimewa dan khusus. Bangsa yang dipilih langsung oleh Allah. Memahami sejarah berdirinya bangsa Israel menurut Alkitab merupakan hal yang wajib dilakukan oleh umat Kristen. Dengan mengetahui sejarah Israel, kita akan lebih mengerti
seberapa istimewanya bangsa pilihan Tuhan ini ya. Jadi bagi yang sudah mengutuk Israel, banyak-banyaklah berdoa ya. Karena firman Tuhan sudah katakan, barang siapa memberkati Israel, ia akan diberkati. Tetapi barang siapa mengutuk Israel, ia akan dikutuk. Jadi teman-teman sekalian, mari jangan bosan-bosan baca Alkitab ya. Baca Alkitab tiap hari ya, supaya kita semakin mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya. Yang agama di luar Kristen juga boleh kok baca Alkitab, tidak dilarang ya. Intinya jangan menafsirnya dengan sembarangan, seperti si Ustadz Juma, Ustadz Nanda, Ustadz Donditan yang sukanya membahas Alkitab, sukanya mengotak-atik Alkitab, tapi menafsirnya secara ngawur ya, secara sembarangan. Nah, itu tidak boleh. Ya teman-teman sekalian, demikian video ini, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.